Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Umia. Saya adalah salah satu dosen pengajar mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Video ini merupakan tutorial pembelajaran dari Prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir merupakan pemeriksaan awal setelah berada di luar kandungan yang dilakukan sebagai awal deteksi dini adanya kelainan dengan tujuan 1. Memastikan adaptasi bayi baru lahir di luar uterus. 2. Mendeteksi awal kelainan seperti cacat bawaan yang perlu ditindaklanjuti segera. 3. Menentukan apakah bayi baru lahir dapat dirawat bersama ibu atau berada di ruangan khusus. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir memerlukan pengetahuan dan keterampilan sehingga tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan keselamatan bayi. Mari kita simak video tutorialnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Di antaranya, pertama, melakukan persiapan pasien. Kedua, melakukan persiapan alat. Ketiga, melakukan persiapan lingkungan. Yang keempat, melakukan persiapan tenaga kesehatan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, melakukan persiapan pasien. Melakukan salam dan sapa kepada pasien serta menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Jangan lupa, sebelum melakukan tindakan, kita harus melakukan persetujuan atau informed consent pada pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan, saya Bidan Sarli. Saya bidan jaga siang ini Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada kondisi cucu Ibu. Tujuannya untuk menilai kondisi tubuh bayi dan menemukan kelainan atau cacat bawaan sehingga bisa dilakukan tindakan segera. Jika bayinya sehat dan tidak ditemukan kelainan, maka bisa dilakukan rawat gabung bersama ibunya. Apakah Ibu setuju bayinya diperiksa? Setuju Bu. Baiklah ya Bu, sebelumnya kalau Ibu setuju, Ibu tanda tangan formulir persetujuan tindakan dulu ya Bu. Oke. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Setelah melakukan persiapan pasien, kemudian yang kedua, melakukan persiapan alat. Untuk selanjutnya, yang ketiga, yaitu melakukan persiapan lingkungan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, siapkan terlebih dahulu tempat pemeriksaan seperti menutup jendela dan sampiran agar suhu ruangan tetap terjaga kehangatannya. Baik, untuk yang terakhir yaitu melakukan persiapan tenaga kesehatan. Setelah hal ini dilakukan, langkah selanjutnya adalah memakai alat pelindung diri lengkap, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, keringkan dengan tisu. Selanjutnya, pakai sarung tangan yang bersih. Langkah setelahnya, meletakkan bayi pada tempat tidur yang rata, serta mengupayakan tempat tidur aman dan menghindari bayi terjatuh. Pastikan pencahayaan baik. Periksa apakah bayi dalam keadaan hangat. Buka bagian yang akan diperiksa. Jika bayi telanjang, pemeriksaan harus di bawah lampu pemancar dan segera selimuti kembali. Pengukuran antropometri. Hal yang harus dilakukan, pertama, penimbangan berat badan.
Atur skala penimbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Hasil timbangan dikurangi berat alas dan pembungkus bayi. Berat badan normal adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Langkah kedua, pengukuran panjang badan. Letakkan bayi di tempat yang datar. Alat ukur harus terbuat dari bahan yang tidak lentur. Ukur panjang badan bayi dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan diluruskan. Normalnya 45 sampai 50 cm. Langkah ketiga, pengukuran lingkar kepala. Pengukuran dilakukan dari dahi, kemudian melingkar kepala sampai kembali lagi ke dahi. Lingkar kepala normal adalah 33 sampai 35 cm. Langkah yang keempat, pengukuran lingkar dada. Ukur lingkar dada dari daerah dada ke punggung kembali lagi ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Lingkar dada normal adalah 30 sampai 33 cm. Setelah melakukan pemeriksaan antropometri, kemudian melanjutkan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pertama, respirasi rate. Hitung pernafasan dan lihat tarikan dinding dada bawah ketika bayi sedang tidak menangis. Lihat gerakan pernafasan di dada dan di perut. Frekuensi pernafasan normal adalah 40 sampai 60 kali per menit. Langkah yang kedua, menghitung nadi atau detak jantung. Stetoskop diletakkan di dada kiri bayi setinggi apex cordis. Hitung detak jantung dengan stetoskop. Frekuensi detak jantung normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Langkah yang ketiga, pengukuran suhu tubuh. Lakukan pengukuran suhu aksila menggunakan termometer. Suhu normal adalah 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan head to toe. Di bagian kepala, lakukan inspeksi pada daerah kepala, raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Teraba adanya benjolan atau tidak, adakah molase atau tidak. Periksa adanya kaput suksadenum, sefalhematom, fraktur tulang tengkorak karena trauma jalan lahir. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti hidrosefal, anensefal, mikrosefal, dan sebagainya. Di bagian wajah, wajah tampak kemerahan. Perhatikan juga kelainan wajah akibat trauma lahir seperti laserasi. Di bagian mata, lakukan inspeksi daerah mata simetris atau tidak. Pada palpebra, nilai ada atau tidaknya kemerahan atau pembengkakan, ada tidaknya kotoran atau sekret. Pada konjungtiva, nilai apakah anemis atau tidak. Dan pada sklera, nilai ikterus atau tidak. Ketuk perlahan pada bagian dahi, lihat reaksi mata bayi berkedip. Pada bagian hidung, bayi harus bernafas dengan hidung. Bila melalui mulut, kemungkinan ada obstruksi jalan nafas karena atresia coana bilateral. Bisa adanya sekretnya mukoprolen yang terkadang berdarah, tanda sifilis kongenital. Periksa adanya pernafasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang, menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Di bagian mulut, perhatikan mulut bayi, bibir simetris atau tidak. Periksa adanya kelainan seperti labioskisis dan labiopalatoskisis. Gores sudut mulut bayi ke arah pipi. Bayi memutar ke arah pipi yang digores atau yang disebut refleks sprouting. Refleks sucking bisa dilihat ketika bayi menyusu pada ibu yang ditandai dengan bayi menghisap dengan kuat. Pada bagian telinga, periksa dan pastikan posisinya simetris atau tidak. Perhatikan letak daun telinga. Bila letaknya rendah, kemungkinan bayi mengalami sindrom Pierre-Robin. Bunyikan bel atau suara
Apabila ada refleks terkejut, maka pendengarannya baik atau yang disebut refleks mendengar. Pada bagian leher, lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan, pembesaran kelenjar tiroid, dan vena jugularis. Selanjutnya, pemeriksaan bagian dada. Tentukan bentuk dada seperti pigeon chest, funnel chest, barrel chest. Periksa gerakan dada saat bernafas, apakah ada tarikan dinding dada. Pada bayi cukup bulan, puting susu akan terlihat menonjol dan tampak simetris. Bagian abdomen atau perut, abdomen harus tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Kaji adanya pembengkakan. Lakukan pemeriksaan pada tali pusat bertujuan untuk menilai ada tidaknya kelainan pada tali pusat, seperti ada tidaknya vena dan arteri, tali simpul pada tali pusat. Jelaskan ke ibu bahwa seharusnya tidak ada perdarahan. Bagian ekstremitas atas, periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah, harus sama panjang, kedua lengan harus bebas bergerak. Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Telapak tangan harus dapat terbuka dan menggenggam kuat. Letakkan jari di tangan bayi dari sisi ulnar. Perhatikan refleks menggenggam pada jari-jari bayi yang disebut refleks palmar grasp. Bagian ekstremitas bawah. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan. Periksa tungkai harus bergerak bebas. Periksa adanya kelainan bentuk kaki seperti genovarum dan genovalgum. Kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Jika tidak, kemungkinan adanya trauma atau fraktur. Periksa adanya polidaktili atau sidaktili pada jari-jari kaki. Dengan menggores telapak kaki sepanjang tepi luar, dimulai dari tumit, jari kaki mengembang, dan ibu jari dorsorefleksi atau yang disebut refleks Babinski. Bagian spinal atau punggung. Lihat punggung dan raba tulang belakang dengan cara menelungkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, meningokel, mielomeningokel. Perhatikan adanya bercak mongol. Gores punggung sepanjang sisi tulang belakang dari bahu sampai bokong. Punggung akan bergerak ke arah samping bila distimulasi atau refleks Galen. Bagian genitalia dan anus. Bila ada mekonium, bersihkan terlebih dahulu. Periksa jenis kelamin bayi, apakah ambiguous genitalia. Periksa posisi lubang uretra, apakah ada kelainan seperti hipospadia dan epispadia. Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Pada bayi perempuan cukup bulan, labia mayora menutupi labia minora. Lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Pada pemeriksaan anus, kaji posisinya. Tunggu mekonium keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya atresiani. Bagian kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi. Apakah kemerahan? Periksa adanya ruam dan bercak atau tanda lahir. Periksa adanya pembengkakan. Perhatikan adanya vernica seosa. Perhatikan adanya lanugo. Jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan daripada bayi cukup bulan. Pasang baju dan bedong bayi kembali. Setelah rapi, serahkan pada ibu dan menjelaskan hasil pemeriksaan. Alhamdulillah, pemeriksaan bayinya sudah selesai, Ibu, dan hasilnya normal. Jadi bisa rawat gabung bersama Ibu. Alhamdulillah. Ya, Ibu, ini bayinya, Ibu. Makasih Ibu. Ya, Ibu, sama-sama. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh ibu terkait pendidikan kesehatan pada bayi baru lahir. Yang pertama, memberitahu hasil pemeriksaan. Yang kedua, menjaga kehangatan bayi. Yang ketiga, pemberian ASI eksklusif. Yang keempat,
pencegahan infeksi. Yang kelima, perawatan tali pusat. Yang keenam, pengenalan tanda bahaya bayi baru lahir. Yang ketujuh, jadwal imunisasi. Yang kedelapan, kunjungan ulang. Itulah tutorial pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.